Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang jarak pada bangun ruang. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menerangkan tentang jarak antara dua titik, yaitu panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Langkah untuk menentukan jarak titik A dan B adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah titik A dan titik B. Untuk mencari jarak kedua titik ini tinggal ditarik garis dari titik A ke titik B. Jaraknya adalah sepanjang garis AB ini. Ya. Jadi misalkan A-nya di sini dan B-nya ada di sini. Di sini adalah titik. Di sini adalah titik. Di sini adalah titik A. Dan di sini adalah titik B. Nah, panjang atau jarak titik A ke B ini adalah tinggal menghubungkan. Jadi kedua titik itu kita hubungkan. Dan panjang garisnya adalah panjang atau jarak titik tersebut. Contoh, panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 8 cm. Tentukan jarak titik G ke P. Jadi kubus ini itu rusuknya adalah 8 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang titik G yang ini ke titik P. Nah, P di sini adalah di tengah-tengahnya atau titik potong garis AC dan BD. Nah, untuk mencarinya gimana? Nah, caranya adalah kita lihat panjang AC dulu. Ya. Tujuannya apa? Kita akan mencari panjang PC. Karena rusuknya 8, di sini juga 8, dan AC adalah diagonal bidang, otomatis panjang AC adalah 8 akar 2. Ini berlaku pada kubus. Ya. Jadi kalau rusuknya 8, diagonal ruangnya pasti 8 akar 2. Karena PC ini adalah setengahnya AC, berarti panjang PC adalah setengahnya 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Nah, kalau sudah dapat PC, di sini kita coba perhatikan segitiga P, C, G. Kan siku-sikunya di C kan ya? Siku-sikunya di C. Berarti panjang PG bisa kita cari pakai rumus Pythagoras, yaitu dengan cara PG sama dengan PC dikuadratkan ditambah CG dikuadratkan. Tadi PC adalah 4 akar 2 dan CG adalah 8 karena rusuknya. Sehingga kalau kita kuadratkan menjadi 4 akar 2 dikuadratkan dapat 32, 8 pangkat 2 sama dengan 64. Sehingga 32 ditambah 64 sama dengan 96. Nah, 96 ini bisa kita rubah menjadi 16 kali 6. Sehingga 16-nya bisa keluar dari akar menjadi 4. Akar 16 adalah 4. Dan 6-nya tetap di dalam akar. Sehingga jarak titik G ke titik P adalah 4 akar 6. Seperti itu. Jadi kalau pada bangun ruang, rumus yang biasanya dipakai untuk mencari jarak itu adalah rumus Pythagoras. Ya. Saya lanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah jarak titik ke garis. Pengertiannya yaitu panjang garis yang ditarik dari suatu titik dan tegak lurus ke garis tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ada titik A di sini. Ya. Titik A di sini. Dan ada garis G. Untuk mencari panjangnya ini atau jaraknya, jarak titik A ke garis G adalah tinggal ditarik garis lurus ke garis G sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk jaraknya titik A ke garis G adalah ya panjang garis ini. Ya, cara nyari jaraknya gimana? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, proyeksikan titik A ke garis G. Ini ditarik garis sampai membentuk sudut 90 derajat.
Misalkan dapat titik B di sini, ya, 90 ditarik garis, mentok di sini, kan dapat titik, yaitu titik B. Berarti jaraknya sama kayak jarak titik A ke titik B, yaitu AB. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh, panjang kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Tentukan jarak titik B ke garis EG. Ini rumus ABCDEFGH. Rusuknya atau panjang rusuk itu adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah titik B ke garis EG. Ya kan? Titik B ke garis EG. Berarti caranya ditarik garis dulu dari titik B ke garis EG. Ini kita tarik garis sampai dapat 90 derajat. Nemunya di titik P. Ya kan? Nah, kebetulan di sini titiknya ada di tengah-tengahnya EG. Kok bisa di tengah-tengahnya? Ya kita perhatikan aja, diproyeksikan. Contoh kalau misalkan ke sini. Nah, kalau kita tarik garis ke sini kan juga di tengah-tengahnya. Berarti ini sama. Sama-sama di tengahnya. Jadi B kalau ditarik garis ke EG itu dapat di tengah-tengahnya. Ya. Terus nyari panjang BP gimana? Nah, untuk mencari panjang BP, lihat segitiga BPF. Siku-sikunya di F kan? Berarti bisa pakai cara Pythagoras lagi. BP sama dengan akar BF kuadrat ditambah PF kuadrat. Nah, sama kayak tadi. BF itu kan rusuk. Berarti dapatnya 6 ya. 6 pangkat 2. BF pangkat 2. Terus PF. PF ini adalah setengahnya HF. Atau setengahnya diagonal bidang. Karena rusuknya 6. Berarti diagonal bidangnya kan 6 akar 2. Ini AC kan. Atau HF. Ini saya tarik garis ke sini. HF ini panjangnya 6 akar 2 karena diagonal bidang. Sedangkan PF adalah setengahnya, berarti jadi 3 akar 2. Kalau kita kuadratkan 6 jadi 36, 3 akar 2 dikuadratkan jadi 18. Sehingga kalau ditambah menjadi 54, kalau kita pecah 54 ini jadi 9 kali 6. 9 bisa keluar dari akar jadi 3, 6-nya gak bisa, berarti tetap. Sehingga panjang titik B ke garis EG ini adalah 3 akar 6. Seperti itu. Paham? Lanjut ke yang ketiga, yaitu jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang yaitu panjang garis tegak lurus dari titik ke bidang atau panjang garis lurus dari titik ke titik proyeksi di bidang itu. Nah, seperti ini. Ini ada bidang alfa dan ada titik A. Jarak titik A ke bidang alfa tinggal ditarik garis sampai di sini. Jadi siku-siku sama bidang itu. Misalkan siku-sikunya di titik P di sini, titik B di sini ya. Berarti jaraknya adalah AB. Dengan catatan A ini kalau ditarik harus membentuk sudut siku-siku dengan bidang tersebut. Itu paham? Lanjut ke contoh soal aja. Panjang rusuk sebuah kubus ABCDEFGH adalah 8 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang ACF. Nah, titik B kan di sini. Bidang ACF ini kan bentuknya seperti ini, agak miring ya nanti. ACF. Nah, jaraknya gimana? Kita tarik garis. Nah, siku-sikunya di sini, yaitu di titik P. Entah ini titik P-nya ada di mana. Yang penting ada di garis QF. Q ini adalah tengah-tengahnya ini. Tengah-tengahnya AC. Atau tengah-tengahnya BD. Ditarik garis ke F. Nah, titik P itu ada di garis itu.
membentuk sudut siku-siku, tapi nggak tahu ada di mana ya. Yang penting ada di garis QF. Terus cara nyari panjang BP gimana? Kan kita harus nyari panjang BP menurut materi yang tadi kan. Jadi titik B ke bidang ACF itu jaraknya adalah sama kayak titik B ke titik P. Cara nyarinya gimana? QF. Nah, kita cari QF-nya dulu, panjangnya. QF itu kalau kita lihat segitiga QBF, siku-siku di B, berarti kan QF bisa kita cari pakai BQ kuadrat ditambah BF kuadrat. Jadi kalau kita buat segitiga bentuknya seperti ini. Siku-siku di sini ya. Di sini Q, di sini B, dan di sini F. Nah, jadi QF sama dengan BQ kuadrat ditambah BF kuadrat. BQ kan setengahnya BD atau setengahnya diagonal bidang. Berarti menjadi 4 akar 2. Karena BD atau AC itu panjangnya 8 akar 2. Ditambah BF itu rusuk. Berarti panjangnya 8. Sehingga didapat 4 akar 2 dikuadratkan dapat 32. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 32 ditambah 64 sama dengan akar 96. Ya. 96 bisa kita sederhanakan menjadi 16 kali 6. Sehingga menjadi 4 akar 6. Seperti itu. Paham? Terus, kalau sudah dapat QF, ya. Kalau sudah dapat QF, kalau sudah dapat panjang QF, sekarang kita bisa mencari panjang BP. Pakai rumus apa? Nah, kalau ada segitiga seperti ini, QBF, terus ada garis seperti ini, sehingga di sini membentuk sudut siku-siku, ya. Kita bisa mencari, misalkan, di sini titiknya P. Ya kan? Sama. QBF, di sini ada titik P. Ya, ditarik garis seperti ini. Nah, untuk mencari panjang BP ini gimana? Panjang BP itu bisa dicari dengan mengalihkan panjang BQ dikalikan dengan BF dibagi dengan panjang QF. Ya, dibagi dengan panjang QF. Nah, sekarang panjang BQ-nya berapa? Panjang BQ tadi adalah 4 akar 2. 4 akar 2. Kemudian panjang BF adalah kita kali 8. Ya kan? BF adalah 8. Sedangkan QF adalah 4 akar 6. 4 akar 6 ini. Berarti 4-nya bisa kita hapus karena sama-sama 4 pembagian menjadi 8 akar 2 dibagi akar 6. Nah, kita rasionalkan sama-sama dikalikan akar 6. Berarti yang atas kalau dikalikan akar 6 menjadi 8 akar 12. Yang di bawah menjadi 6. Nah, akar 12 sendiri bisa kita sederhanakan lagi. Menjadi 2 akar 3. Oh, berarti menjadi 8 dikalikan 2 akar 3. Dan yang bawah tetap 6. Sehingga bisa kita sederhanakan. Kita hapus. Ini jadi 4.
Yang ini jadi 3, sama-sama dibagi 2. 4 kali 2 akar 3 sama dengan 8 akar 3. 8 akar 3 dibagi 3. Ini adalah jaraknya atau titik B ke P. Jarak titik B ke bidang ACF adalah 8 akar 3 dibagi 3. Seperti itu. Paham? Lanjut ke materi yang keempat. Jarak antara dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila kedua garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Dua garis G dan H bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Langkah menentukan jarak antara garis G dan H adalah sebagai berikut. Buat bidang alfa melalui H dan sejajar G. Jadi ini ada garis G dan ada garis H. Untuk mencari jarak kedua garis ini kita buat bidang dulu, sehingga garis H ada pada bidang itu. Nah, kemudian langkah yang kedua, garis G kita proyeksikan pada garis itu, sehingga nanti di sini kan terpotong atau dapat titik persekutuan. Nah, jaraknya garis G ke garis H adalah jarak A ke B ini, atau jarak G ke G aksen, garis proyeksinya ini. Nah, lebih jelasnya saya pakai contoh soal. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 4 cm. Tentukan jarak garis EG dan BD. Ini panjangnya 8 cm. Ya, kok 8 salah. Panjangnya 4 cm. Nah, sekarang kita disuruh menentukan EG ke BD. Cara yang pertama, kita buat proyeksi garis. EG kalau kita proyeksikan ke bawah itu jadinya menjadi AC. Ya, EG jadi AC di bawah ini, sama. Nah, kan dapat titik potong di sini. Kita namakan titik Q. Dan yang atas ini, titik tariknya ini kita namakan titik P. Nah, panjang EG ke BD sama kayak panjang P ke Q. Kalau dilihat-lihat lagi, panjang P ke Q ini kan sama kayak panjang tutup ke alas, ya kan? Berarti sama kayak panjang EA atau FB atau GC atau HD, atau sama kayak panjang rusuknya. Berarti panjang PQ adalah, ini bukan 8, adalah 4 cm atau panjang rusuknya itu. Gitu, paham? Kalau sudah, materi hari ini saya akhiri. Untuk jarak yang lain kita bahas di pertemuan selanjutnya. Materi kali ini saya akhiri. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.